HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Atas nama Atman, atas nama Brahman, Arahat, atas nama Tuhan. Dari ujung candi ku cari yang hakiki, menggaligai diri, mencari Sang Yang Widi. Lalu tancapkan hati, jiwa dalam semedi, naiki tangga api, mencari Sang Yang Widi. Menghitung langkah kaki antara luka diri, lalu satukan jari, mudra cakra dharma hati. Atas nama Aman, atas nama Brahman, Arahat, atas nama Tuhan. Rahajang Rauh di kanal HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia Yang Widi. Sengaja dipilih Rudraksanada untuk mengawali pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mengantarkan kita lebih dekat dengan Yang Widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian, kita harus tetap optimis mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang selalu mengupdate sajiannya berupa tontonan, bersih tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita awali dengan Wartam Plus, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Arahat, atas nama Tuhan. Sambil mendaki hati, tetap terus mendaki, mencari matahari, sinar sucinya Yang Widi. Mari tabahkan diri, membangun gunung hati, satukan jari-jari di depan ulu hati. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Marilah kita umat Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3, jumpa kembali dalam program High School Hindu Schooling yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu tentang ikon-ikon pelajaran agama Hindu dengan belajar dari rumah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dari Trikaya Parisuda, dan kali ini Kak Mia akan belajar bersama tentang Satripu. Seperti apa bagian-bagiannya dan bagaimana kita agar lebih cepat memahaminya. Mari kita mulai belajar bersama. Putri sudah mengerti belum pengertian dari Satripu? Satripu itu 6 musuh dalam diri. Ya, benar banget. Jadi Putri sudah mulai paham nih. Satripu adalah 6 musuh yang bersumber dalam diri manusia. Nah, untuk bagian-bagiannya Putri sudah tahu belum apa aja? Belum Kak Mia. Kak Mia, ada sih bagian-bagian dari Satripu yang ada dalam diri kita. Ya, benar banget. Satripu itu ada dalam diri kita. Itu ada 6. Di antaranya, mari kita mulai. Mungkin ada papan di depan. Ayo kita coba untuk tulis ya. Jadi kita buat dulu Satripu.
adik-adik Swindu dimanapun berada yang lagi belajar di rumah, kita akan mulai mempelajari tentang satripu. Jadi satripu itu bagiannya ada 6. Mari kita mulai menulis dengan rumus KLK M3. Mudah sekali bukan untuk menghafalnya. Jadi kita buat dulu KLK M3. 1, 2, 3. K yang pertama itu adalah kama. L, loba. K, kroda. M, mada. M, moha. Dan M yang terakhir adalah matsarya. Matsarya. Keenam, musuh yang ada dalam diri ini bisa dinetralisir melalui upacara manusia yajna yang kita yakini sebagai orang Hindu, adik-adik. Jadi itu adalah upacara matata atau masanya guna untuk menetralisir 6 musuh yang ada dalam diri kita. Jadi kita mulai mempelajari tentang kama. Kama itu adalah hawa nafsu yang ada dalam diri. Jadi ada suatu keinginan yang menggebu-gebu, itu juga tidak boleh berlebihan. Namun kita sebagai siswa Hindu atau anak-anak Hindu penting juga memiliki kama untuk memotivasi diri, belajar untuk berkeinginan untuk lebih maju lagi. Jadi penting juga sih sebenarnya kama untuk diri kita. Yang kedua adalah loba. Loba itu apa? Loba itu rakus atau tamak ya, tamak. Nah, rakus atau tamak memang tidak baik untuk diterapkan atau kita lakukan, karena sesuatu yang berlebihan atau misalnya kita menginginkan sesuatu hal yang lebih dalam arti misalnya makan, kita terlalu berlebihan makan juga tidak baik untuk kesehatan kita. Namun rakus dalam artian rakus akan pengetahuan itu juga baik untuk diri kita, untuk mempelajari sesuatu lebih banyak lagi agar kita semakin banyak mengetahui sesuatu hal. Dan yang ketiga adalah kroda. Kroda itu adalah amarah. Amarah atau dendam. Ya. Kita sebagai umat Hindu, kroda tentang amarah tidak boleh, emosi ya seperti amarah. Misalnya dalam suatu peristiwa kita sedang belajar, kemudian ada teman-teman kita yang sedang ribut, kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak marah. Namun kita bisa memberitahu adik-adik atau teman-teman yang ada di sekitar kita untuk tetap tenang, seperti itu jadi contohnya. Jadi kita tidak boleh marah ataupun dendam. Yang keempat itu ada mada. Mada itu apa? Mada itu adalah mabuk. Mabuk-mabukan ya, mabuk atau lupa ya, kita bisa sebut juga dengan lupa. Jadi kita tidak boleh mabuk dalam artian minum minuman beralkohol terlalu keras, atau misalnya kita tidak sadar, tidak ingat sehingga kita menjadi tidak eling. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, memiliki spiritualitas, dan juga penting juga untuk tidak melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan mabuk ya. Nah itu tentang mabuk. Nah, moha sekarang. Moha itu apa? Moha itu bingung atau gelisah. Nah, bingung atau gelisah sering menerpa atau dialami oleh banyak orang. Nah, kebingungan itu harus kita kurangi atau minimalisir dengan berkonsentrasi. Jadi kita sebagai anak Hindu atau umat Hindu penting untuk bisa mengendalikan diri kita, berkonsentrasi, menenangkan pikiran, bisa juga dengan melakukan yoga ringan seperti isi yoga. Nah, yang terakhir, adik-adik Swindu yang sedang belajar di rumah, kita sudah sampai pada yang bagian satripu yang keenam, yaitu matsarya. Matsarya adalah iri hati. Ya, iri hati. Iri hati itu memang tidak baik jika kita lakukan, karena iri hati itu berarti kita tidak percaya diri. Nah, memang penting sebenarnya iri hati harus kita pahami, yaitu bagian dari satripu yang kita sering sebut dengan matsarya. Kita harus merefleksikan diri agar bisa tidak melakukan
sesuatu hal yang berhubungan dengan iri hati. Misalnya ada teman di kelas kita sedang berprestasi, dia juara 1, terus kita ada di bawahnya, itu kita tidak boleh iri hati. Tapi penting juga kita memiliki rasa itu untuk bisa memotivasi diri kita agar lebih baik, sehingga kita bisa meningkatkan prestasi kita. Jadi itu ada sesuatu hal yang positif juga, namun kita harus bisa menelaahnya lebih dalam. Jadi ini dia bagian dari saat itu. Semoga adik-adik di rumah ya dan Putri juga dapat terinspirasi dan juga memberikan manfaat untuk siswa-siswi Hindu belajar dari rumah. Saya Nia Dewa bersama Putri mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam tayangan High School berikutnya. Tetap di rumah, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Jembatan Pencerahan, jargon Hai TV Channel 3 yang penuh tantangan, sekaligus peluang. Berjuanglah terus, berkaryalah terus, membuka jendela Hindu Dharma. Semoga program-program Hai TV Channel 3 menjadi lentera cahaya, menjadi jembatan pencerahan. Saya Alit Aryawati dari Galeri Bukuku, Gedung 3, Wartam, Denpasar. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, apa kabar Anda? Semoga semua rahayu dalam karunia yang widi. Kali ini kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif di Kedai Ngopi Wartam, Exploring, Sharing, dan Coaching. Ditemani oleh Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Hindu Indonesia, Prof. Ketut Sudon. Napi Orti, Prof? Nggih, kecil-kecil. Ya, masih dalam suasana pandemi dengan suasana sekolah dari rumah. Bagaimana kiat belajar dari rumah? Kita akan bahas tuntas setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, peace of mind, oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih dalam tema kita, keunggulan belajar dari rumah. Kedengarannya memang sophisticated, online. Nah, tapi kenyataannya banyak menuai kendala, mulai dari waktu, aplikasi, dan juga kuota, serta masih banyak kendala yang lain. Apa catatan Prof. Suda mengenai hal ini, Prof? Baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Sebenarnya kalau kita berbicara persoalan pendidikan, apapun sistem yang digunakan, itu tidak bisa lepas dari aspek kelemahan dan kelebihannya. Saya kira kalau belajar dengan sistem online, belajar di rumah, itu pasti ada hal-hal yang notabene menjadi sesuatu yang baik, tetapi di sisi lain juga tidak bisa lepas dari persoalan kendala yang dihadapi oleh anak-anak. Demikian juga oleh orang tua dalam konteks mengarahkan anak-anaknya, tentu tidak bisa seoptimal yang diberikan oleh guru di sekolah. Saya kira itu yang perlu dicermati. Sebab bagaimanapun seperti yang saya katakan tadi, apapun bentuk dan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak pasti ada kelebihan, ada kelemahannya. Kelebihannya kalau belajar di rumah itu secara tidak langsung gitu ya, anak-anak bisa menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, anak-anak juga bisa memilih materi yang kira-kira cocok untuk dipelajari. Yang ketiga, anak-anak juga bisa berekspresi tentang materi yang diajarkan oleh guru melalui sistem daring. Lalu kemudian yang keempat, mungkin anak-anak
juga bisa menentukan bagaimana dia mengevaluasi keberhasilan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Kalau kita berbicara kelemahannya, saya kira ada juga beberapa kelemahan yang perlu dicermati. Yang pertama tentu persoalan teknologi, karena tidak semua anak, terutama untuk anak-anak di sekolah dasar ya, saya kira banyak kendala yang dihadapi oleh anak-anak itu sendiri. Bisa pertama, banyak anak-anak sekolah dasar yang berasal dari kalangan menengah bawah. Bagaimana kemudian dia bisa menyiapkan fasilitas untuk mengikuti pembelajaran dengan sistem daring? Ini kan tentu menjadi kendala besar bagi keluarganya, bagi anak itu sendiri, dan bagi orang tuanya. Yang kedua, ketika anak-anak tidak terbiasa untuk mencari sendiri materi-materi ajar yang ada di Google misalnya, yang disajikan oleh guru lewat Google Classroom misalnya, ini kan menjadi kendala tersendiri bagi anak-anak itu. Beda dengan anak-anak di kota misalnya, saya kira tidak persoalan. Tapi bagi anak-anak yang kebetulan ada di daerah pegunungan gitu kan, itu akan menjadi kendala tersendiri bagi anak-anak itu dalam hal belajar, bagi orang tuanya dalam mengarahkan, bagi orang tuanya dalam menyiapkan fasilitas. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehingga tetapi karena kondisi memang kita tidak bisa keluar rumah, ada aturan pemerintah untuk stay at home, saya kira itu mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dilakoni. Saya kira itu yang perlu Melihat kendala-kendala yang baru saja disampaikan oleh Prof. Sude, kalau begitu harus dirancang pengaturan sekolah online ini yang lebih elegan. Nah, kalau begitu bagaimana cara menyiasati keadaan seperti itu, Prof? Memang ada beberapa strategi mungkin yang bisa diterapkan oleh pemerintah ya, terutama pemerintah di dalam mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak, terutama dalam konteks belajar di rumah. Misalnya pemerintah bisa saja membuat pos-pos tertentu di lingkungan Banjar misalnya, menyediakan fasilitas internetnya, lalu kemudian untuk barangkali 10 atau 15 orang anak bisa belajar di satu tempat tertentu. Nah, ini kan untuk memudahkan orang tua anak-anak untuk membeli paket misalnya. Atau bisa juga pemerintah kemudian menciptakan sebuah kondisi di mana di tempat-tempat umum seperti di Bali Banjar, lalu kemudian kita di Bali di tempat suci itu bisa juga membangun sebuah fasilitas yang notabene bisa diakses oleh anak-anak berbagai materi ajar yang dibutuhkan. Itu di samping juga mungkin pemerintah bisa mensupport buku-buku bagi anak-anak yang notabene ekonomi yang memiliki keterbatasan dalam konteks ekonomi, saya kira itu. Terakhir, Prof, sebagai closing statement, lalu bagaimana racikan manajemen sekolah online ini menurut Prof Sude? Memang itu memerlukan formula baru ya, karena ini sesuatu yang baru, memerlukan formulasi yang baru. Bagaimana kita kemudian mencoba meracik manajemen yang mungkin katakanlah bisa elegan dalam mengatasi kondisi ini. Memang sangat-sangat sulit. Yang pertama, kurikulum itu harus jelas. Lalu kemudian metode pengajarannya juga harus mumpuni. Dan yang ketiga, tentu dari aspek infrastruktur materialnya juga harus memadai. Kalau salah satu saja dari ketiga poin itu yang saya katakan tadi tidak ada, ya saya kira agak susah juga. Ini memang perlu waktu, tidak bisa dalam waktu yang singkat begitu orang bisa menciptakan sebuah model pembelajaran yang elegan, saya kira itu. Terima kasih atas penjelasannya Prof Sude. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi sekilas tentang keunggulan belajar dari rumah saja. Semoga memberikan manfaat dan sampai jumpa dalam tayangan Hai TV Channel 3 berikutnya. Salam damai, Channel 3. Bukan apa yang Anda impikan, bukan apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula apa yang Anda katakan. Tapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian, pikiran,
dan perkataan Anda untuk pencerahan Hindu Dharma. Hai TV Channel 3 adalah wujud nyata atas impian, pikiran, dan perkataan untuk Hindu Dharma bercahaya. Terima kasih Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Medsos memang penting, tapi bukan genting. Ia menjadi genting saat digunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan orang-orang dekat. Karena itu gunakan medsos, kanal YouTube, untuk membuka YTV Channel 3 agar jalinan jembatan pencerahan terus menyala di hati umat sedharma. Saya Diah Parisya dari Nori House untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, sebentar lagi One Day One Sloka. Satu persatu nasihat filsafati abadi Krishna pada Arjuna sesaat sebelum Bharatayuda. Semua ini terbungkus dalam buku Slokatama Bhagavad Gita. Pusatkan pikiranmu padaku, berbakti, bersujud, sembahlah aku, maka kau akan tiba padaku. Aku berjanji setulusnya padamu, sebab kaulah kukasihi Arjuna.
bekerja, Arjuna, bukan menilai hasil kerjamu. Dan jangan sekali-kali engkau tak bekerja sama sekali. Lantunan nyanyian surgawi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa. Saya Diah Parisia. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan ke seluruh pelosok hati umat Hindu Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya dan menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap satu keyakinan bahwa hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later. Have a nice day. Hai sis, boleh lihat laporan penjualan kita hari ini? Sepertinya kita harus gencarkan strategi pemasaran kita. Situasi sedang krisis, tapi kita harus tetap pakai taktik. Sis, stop. Stay safe and keep healthy. This is the answer. Mari kita cuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, thanks. Sudahkah Anda cuci tangan juga sebelum mengambil makanan? Kita harus sering-sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Dan jangan lupa tetap jaga kebugaran imun badan kita. Pandemi sedang mewabah. Strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna.
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.